Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryansa dengan NIM SKP 2102036P. Prodi Profesi Nurse Mitra Adiguna Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan luka bakar atau kombustio. Pengertian dari luka bakar adalah luka yang terjadi akibat sentuhan permukaan tubuh dengan benda-benda yang menghasilkan panas, api, air panas, listrik, atau zat yang bersifat membakar, asam kuat, asam basa. Kemudian etiologi atau penyebab. Penyebabnya itu terdapat 3 golongan. Yang pertama, panas atau termis. Misalnya, api, air panas, minyak panas, logam panas, pasir, aliran listrik, suhu yang tinggi. Kemudian zat kimia atau chemis, misalnya lisol, alkohol, kreolin, nitrat argentin, prostek, zat fosfor, pepsida, asam kuat. Kemudian sinar matahari atau radiasi. Maksudnya sinar, misalnya sinar matahari, sinar laser, sinar X atau ronsen. Kemudian ada patofisiologinya. Patofisiologinya, akibat yang terlihat pada individu yang mengalami luka bakar merupakan hasil dari penyebab efek panas itu sendiri terhadap kulit, efek dari panas terhadap elemen darah atau pembuluh darah, serta kelainan metabolik yang terjadi secara umum. Efek terhadap kulit adalah merusak lapisan kulit sehingga mudah terjadi infeksi. Penyebab panas dan cairan tubuh yang hilang bertambah banyak. Efek terhadap pembuluh darah adalah merupakan permeabilitas kapiler yang meningkat sehingga cairan dan protein yang merembes, menyebabkan hipokalemi dan shock. Fase shock sering terjadi dalam 24 jam pertama. Untuk manifestasi klinis, untuk mengetahui gambarannya, luka bakar yang pertama adalah luas luka bakar. Luas luka bakar dapat ditentukan dengan cara roll of knife, yaitu dengan tubuh dianggap 9% yang terjadi antara kepala dan leher 9%, dada dan perut 18%, punggung hingga pantat itu 18%, anggota gerak atas masing-masing 9%, anggota gerak bawah masing-masing 18%, untuk pada anak-anak 15%, dan alat kelamin yaitu 1%. Nah, untuk derajat luka bakar menjadi 4, yaitu grade 1. Ciri-cirinya jaring yang rusak, hanya epidermis, ada nyeri, warna merah, kulit kering, tes jarum ada hiperalgesia, lama sembuh lebih kurang 7 hari, hasil kulit untuk menjadi normal. Kemudian grade 2A, ciri-cirinya jaring yang rusak, sebagian dermis, folikel, rambut dan kelenjar keringat utuh, rasa nyeri, warna merah pada lesi, adanya cairan pada bula, waktu sembuh kurang lebih 7-14 hari. Grade 2B, ciri-cirinya jaring yang rusak sampai dermis, hanya kelenjar kering yang utuh, eritema, kadang-kadang sikatrik, waktu sembuh 14-21 hari. Untuk grade 3, ciri-cirinya jaring yang rusak, seluruh epidermis dan dermis, kulit kering, kaku, terlihat gosong, terasa nyeri karena ujung saraf rusak, waktu sembuh lebih kurang 21 hari. Untuk grade 4, luka bakar yang mengenai otot bahkan tulang. Jadi grade 4 itu otot sampai tulang ya. Untuk pengolahan luka bakar ya, kemudian komplikasi dari luka bakar yang pertama itu curling ulcer atau tukak curling, merupakan komplikasi yang muncul pada hari ke-5 sampai 10. Terjadi ulkur pada duodenum atau lambung, kadang-kadang dijumpai hematemesis. Tasida harus diberikan secara rutin pada penderita luka bakar sedang hingga berat. Kemudian komplikasi yang selanjutnya yaitu infeksi.
merupakan masalah utama. Bila infeksi berat, maka penderita dapat mengalami sepsis. Antibiotik dengan spektrum luas perlu diberikan. 3. Gangguan jalan napas paling muncul dini pada hari pertama, terjadi karena inhalasi, aspirasi, edema paru, infeksi. Penanganan dengan cara membersihkan jalan napas, memberikan oksigen, trakostomi, memberikan kortikosteroid dosis tinggi dan antibiotik. Yang keempat yaitu konvulsi adalah komplikasi yang paling unik karena sering terjadi pada anak-anak. Konvulsi disebabkan karena ketidakseimbangan elektrolit, hipoksia, infeksi obat-obatan seperti aminophilin, diphenhidramin, dan 33% disebabkan tidak diketahui. Komplikasi luka bakar lainnya adalah timbulnya kontraktur hingga gangguan kosmetik. Untuk penata laksana ASKEP yang diberikan, pertama, pertolongan pertama, penderita dijauhkan dari sumber trauma, dan bila masih ada api, padamkan dengan air dan penutup dengan kain basah. Bila zat kimia, maka dianjurkan untuk membilas dengan cair mengalir. Untuk listrik, harus dilakukan pemutusan aliran listrik. B. Mengurangi rasa nyeri dengan cara mendinginkan luka, obat-obatan analgetik, memberikan posisi yang benar dengan meletakkan luka yang lebih tinggi, menjaga jalan napas, mencegah infeksi. Luka yang terjadi ditutup dengan kain bersih dan atau steril. Tindakan diinstalasi gawat darurat. Penderita yang dirawat di rumah sakit, yang pertama, luka grade 2 kurang dari 2%, luka mengenai muka, ekstremitas, dan perineum. Luka bakar grade 3 lebih dari 2%, luka bakar pada anak-anak grade 1 lebih dari 10%, luka bakar akibat listrik tegangan tinggi, luka bakar disertai trauma jalan napas, luka bakar dengan penyakit lainnya. Untuk penanganan pertama, luka bakar. Yang pertama, pastikan airway dan breathing-nya sudah optimal. Kemudian berikan cairan. Ada beberapa formula untuk cairan. Biasanya untuk cairan ini selalu diberikan untuk cairan RL. Kemudian untuk mencegah tetanus dengan memberikan ATS dan toksis ya pada pasien dengan luka bakar untuk mencegah terjadinya tetanus. Mungkin itu saja ASKEP luka bakar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.